Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, menemui Tuhan, dan saatnya kita mendengar firman. Saudara, Bapak Ibu semuanya, saya tuh punya teman, saya pernah cerita ini. Dia itu jatuh cinta sama seorang pemain bass dari sebuah band yang ternama. Dan nggak kenal sama sekali, di negeri yang berbeda. Karena senengnya dia dengerin lagu-lagu dari band ini terus. Dan karena dia seneng sama yang main bass ini, setiap lagu didengar, dia tidak bisa dengar yang lainnya. Dia cuma dengar permainan bassnya. Jadi dia ikutin pemain bassnya. Saya sendiri heran. Kalau saya dengar sebuah lagu kayak tadi gini, saya nggak bisa bedain ini yang keyboard, ya tahulah melodinya, drumnya ada. Tapi saya itu nggak bisa kayak, oh khusus denger yang ini gitu. Kalau dia nggak setiap lagu dia yang dengerin cuma bassnya gitu. Dia sangat fokus sama itu. Nah, hari ini kita mau belajar malam ini. Ada kekuatan dalam mendengar. Buat saya, ketika dengar lagunya ya saya dengar begitu saja. Buat dia benar-benar kayak muncul itu yang namanya bass. Karena dia begitu jatuh cinta sama pemain bass ini gitu ya. Maklum, ini bukan teman sebetulnya. Anak yang saya kenal dan dia masih remaja. Jadi masih kayak begitu nggak masuk akal gitu ya cara hidupnya. Nah, setiap kita dalam hidup ini, Tuhan itu kasih janji, kasih tujuan, kasih visi dalam hidup kita, itu kayak sebuah lagu. Seperti sebuah lagu yang dinyanyikan, ada kata-katanya, ada pengiring dan sebagainya. Tetapi, apa yang diperkatakan Tuhan, suara yang diberikan Tuhan atas visi, tujuan, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu juga berbaur dengan apa yang dunia perkatakan. Jadi di dunia ini kita itu bisa mendengar semuanya, apa yang diberkatakan Tuhan, tapi kita juga tidak memungkiri bahwa kita juga mendengar apa kata dunia. Misalnya situasi dunia saat ini itu kita juga bisa dengar. Nah, hari ini, malam ini, mari kita sama-sama akan belajar apa yang kita dengar. Fokuskah kita pada apa yang diperkatakan Tuhan melebihi dari suara-suara di sekelilingnya. Karena penting sekali kita tuh fokus akan suara Tuhan, apa yang kita dengar. Jadi suara Tuhan, tujuan Tuhan, visi Tuhan atas hidup kita itu enggak kabur. Tetap jelas tidak berbaur dengan satu yang lainnya. Dan fokus terhadap apa yang kita dengar yang baik, itu penting karena di Alkitab ada satu kisah di mana mereka tidak fokus pada apa yang merupakan janji Tuhan, tapi lebih fokus kepada yang lainnya yang membuat mereka tidak bisa menikmati janji Tuhan. Kita bisa melihat kisahnya di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 dan 14 ayat 1 sampai 38. Apalagi guru sekolah minggu tahu kisahnya. Ini kisah tentang 12 pengintai. Saya memisahkan 10 dan 2. Jadi 12 pengintai ini mereka sudah keluar, bangsa Israel sudah lepas dari bangsa Mesir, singkat ceritanya, dan mereka berkemah di padang gurun Paran, daerah Kades. Itu udah deket banget dengan tanah perjanjian. Dan atas permintaan mereka untuk melihat, memata-matai negeri itu dikabulkan oleh Tuhan, dikirimlah 12 pengintai ini memata-matai negeri itu. Mereka berangkat ke sana dan setelah 40 hari pulang kembali dengan laporan membawa satu tandan anggur yang dipotong dari satu cabang plus buah ara dan buah delima yang diambil dari negeri yang mereka mata-matai.
Selama perjalanan itu kira-kira menempuh 11 hari, jadi jaraknya tuh sekitar 250 kilo sampai 400 kilometer lah. Cukup jauh, tapi bagi masa itu cukup dekat jarak tanah perjanjian dengan tempat mereka menunggunya. Nah, setelah sampai mereka di sana melihat membawa contoh mereka balik pulang, mereka melakukan laporan. Dan laporannya kalau kita baca di dalam Bilangan 13, kisahnya di 13 dan 14, 13 ayat 27 dikatakan, yes, kami sudah masuk ke negeri di mana kau suruh Musa, di mana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa contoh anggur yang luar biasa itu. Ini loh buahnya. Dan kalau berlimpah susu dan madu, berarti susu itu hasil dari binatang. Berarti binatang ternaknya sehat-sehat luar biasa. Madu itu dari kawanan lebah yang ada di pohon-pohon. Di pohon-pohon dan tidak ada pohon yang gundul, yang pohon yang kayak mau mati ranting. Lebah enggak di tempat yang seperti itu. Lebah itu ada di tempat pohon yang harum dan sehat. Jadi bisa diperkatakan negeri ini berlimpah susu dan madu karena ternaknya sehat, tanamannya luar biasa. Jadi semuanya itu memang penuh kelimpahan. Plus lihat ini contohnya, anggurnya aja segini. Luar biasa. Tetapi saudara, kita semua tahu bagaimana mereka mengcounter, mentetapikan apa yang luar biasa ini di ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Mereka sangat detail memata-matai negeri itu. Memata-matai tanah perjanjian. Dan yang mereka lihat, kalau tadinya mereka mengawali dengan kelimpahan, dengan luar biasanya, mereka kasih tetapi. Kita punya tantangan, kita punya halangan. Orang Amori pada masa itu paling kuat militernya. Mereka tentara mereka paling kuat ketika berperang, mereka nomor 1. Ditekankan di sana orang Amori ini. Kita akan menghadapi tentara yang kuat. Orang Amalek, mereka itu pengembara yang suka bergerilya. Dan suka menyerang dengan tiba-tiba dan agresif sekali. Kita akan menghadapi mereka yang nyerang kita tiba-tiba. Ini ditekankan banget. Orang Het ini budayanya canggih, teknologinya canggih, luar biasa, pinter-pinter. Ditekankan, kita akan hadapi mereka yang punya teknologi yang luar biasa. Orang Yebus, mereka adalah penguasa pegunungan. Berabad-abad mereka nggak sanggup dikalahkan oleh bangsa Israel sampai Raja Daud mengalahkan mereka. Jadi setelah laporan akan janji Tuhan yang luar biasa, mereka cover, mereka tutup dengan halangan yang luar biasa. Nah, ini bisa terjadi dalam hidup kita. Kita ngelihat janji Tuhan, tapi kita juga tidak bisa tutup mata atas apa yang menjadi penghalang, atas apa yang harus kita kerjakan. Karena setiap kita mau meraih janji Tuhan, kita juga punya apa yang harus kita kerjakan, bagian kita itu ada. Tidak salah melihat itu semua, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya melaporkan itu semua, justru itu yang benar. Tetapi kenapa? Apa kelirunya di sini? Karena cara mereka melaporkan itu bukan cara untuk membuat yuk kita siap. Ini loh yang kita hadapi. Enggak, tapi
Kita hadapin kayak gini, gemeter. Kita hadapin kayak gini, takut. Kita hadapin kayak gini, ketakutan. Itu seperti ketika kita menghadapi dunia sekarang tidak dalam keadaan yang baik. Semakin lama semakin drop. Itu seperti kita dengar, dolar naik, otomatis bensin naik, heboh kayak gitu. Tetapi anak Tuhan, kalau kita menyaring yang kita dengar berita seperti itu. Tapi apa yang kita pegang? Janji Tuhan. Tidak semua orang melakukan itu. 10 orang ini melaporkan yang luar biasa untuk membuat mental mereka down. Karena di ayat selanjutnya, di kisah selanjutnya yang kita tahu, ketika 10 orang itu diperkatakan seperti itu, mereka ketakutan kan? Hanya ada 2 orang kan yang berani, yang mereka mau no seperti itu, bilang melihat secara positifnya. Karena Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Di dalam Bilangan 13:30 dituliskan, ada Yosua dan Kaleb. Berarti kalau Kaleb menenteramkan, selama ini 10 orang ini berusaha membuat enggak tentram. Membuat mereka gelisah, ketakutan. Nah, dan mereka menekankan lebih kuatnya. Mereka memberikan kabar buruk. Diberikan kabar buruk. Bahkan setelah itu kalau kita baca ayat selanjutnya, 10 orang ini setelah Kaleb memperkatakan yang demikian, berusaha menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. 10 orang ini memberikan kabar buruk. Bahkan berkata, itu di sana tinggal orang-orang yang memakan penduduknya, raksasa. Jadi dilemahkan lagi, perawakan yang luar biasa tinggi. Dan juga mereka berkata, aduh sulit kita, sulit. Karena kita itu kayak belalang yang pasti diinjak jerk mati. Jadi mereka menanamkan mental kalah sebelum berperang. Saudara, kabar buruk itu bisa berkata tentang hidup kita akan lebih sulit dalam kehidupan. Ekonomi akan menyulitkan kita. Ini kabar buruk. Seperti yang dikatakan 10 orang itu. Memakan penduduknya artinya hidupmu kalau kamu tetap kayak gini, segala yang kamu lakukan habis-habis. Gak akan berhasil. Padahal Tuhan sudah bilang berjanji, aku akan setia, engkau tidak kekurangan. Tetap begini, janji Tuhan tuh banyak sekali. Tetapi ketika kita mau melangkah, ada suara, enggak akan terjadi. Kamu mau buka usaha, itu sudah banyak usaha kayak gitu, pasti kamu kalah. Padahal Tuhan kasih di hati, berusahalah, lakukan ini, sudah dikasih visi sama Tuhan. Karena mendengar ini, jadi lemah. Aduh, penyakitnya terlalu parah, gak bisa sembuh. Tetapi Tuhan berkata apa? Itu yang harus kita pegang. 10 orang ini berkata-kata seperti itu dan membuat apa? Seluruh bangsa itu di ayat selanjutnya, di ayat Bilangan 14:1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Artinya seluruh bangsa ini memilih mendengar yang 10 bukan yang 2. Karena memang secara manusia kita itu akan lebih memilih yang mayoritas daripada yang minoritas. 10 orang melemahkan, mereka lebih dengar yang seperti itu. Yang 2 menguatkan, mereka sambil lalu. Seperti teman saya tadi, mereka kayak dengar sebuah lagu. Kalau teman saya tadi fokus sama bassnya, dem bassnya. Mereka tidak fokus kepada yang 2 ini. Memilih kata yang 10. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kehilangan 1. Visi Tuhan atas tanah perjanjian. Padahal mereka kan sudah dengar. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya.
atas kata-kata yang negatif. Mereka matikan itu, mereka tutup telinga terhadap itu, mereka memilih mendengar yang 10, mereka hilang visinya, pengharapannya atas tanah perjanjian hilang. Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan, Tuhan kasih yang baik. Setelah firman Tuhan pada hari Minggu, setelah ibadah kita dengar, oh terima kasih Tuhan, Engkau akan melakukan pertolongan dan lain sebagainya. Engkau akan bergerak keluar, mendengar apa berita dunia, ngelihat apa di TikTok, apa di Facebook, apa di sosial media yang sekarang gencar itu terhadap sesuatu yang berlawanan, yang tidak mendukung apa yang kita percaya tadi, langsung lemah jerek. Karena kita fokus mendengar pada yang itu, bukan pada yang Tuhan firmankan, kita bisa kehilangan visi atas tanah perjanjian, atas apa yang sudah Tuhan janjikan. Kehilangan janji Tuhan atas kemenangan. Bukankah dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Ini katanya Yosua. 2 Kaleb Yosua itu memperkatakan yang positif. Dikatakan seperti itu, tetap mereka nangis semalaman. Kenapa? Lupa sama ini. Mereka sudah melihat bagaimana 10 tulah terjadi. Bagaimana musuh yang kuat. Mereka itu minoritas, diinjak, dijajah, kalah terhadap tentara Mesir. Dan Tuhan mendatangkan kekuatannya. Setelah itu udah sampai di tepi laut, laut dibelah. Mereka sudah lihat itu semua. Tapi karena memilih mendengar yang 10, itu hilang. Lupa akan janji Tuhan atas kemenangan. Lupa atas perbuatan besarnya Tuhan. Saudara, marilah ketika kita mengalami janji Tuhan, mendengar kesaksian, itu kita pegang. Pada saat kita lemah, kita ingat itu. Enggak. Tuhan berkata, firman-Nya berkata demikian. Tidak, kalau dia ditolong, aku juga ditolong. Itu Tuhan berkata. Itu harus kita terus pegang. Tidak seperti bangsa Israel dan mereka kehilangan sukacita, nangis semalaman. Iman atas penyertaan dan janji Tuhan lenyap karena memilih mendengar yang keliru, yang salah. Sia-sia sudah segala upaya mereka keluar, bergegas membawa makanan. Sia-sia Tuhan menunjukkan pertolongannya. Sia-sia Tuhan menunjukkan apa? Dikdayanya, kuasanya, powernya atas Mesir. Sia-sia. Hanya karena apa? Janji itu sudah di depan mata. Sudah bisa dicapai. Tetapi mereka mengabaikan itu, memilih yang menakutkan, gak mau bayar harga. Itu sebabnya setiap kita jangan pernah takut menghadapi tantangan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia beserta, Dia akan beserta. Siapa yang kita dengar, apa yang kita pegang, itu sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan mereka akhirnya karena ketakutannya gak bisa membedakan mana yang harus kupilih, apakah sesuai yang berdasarkan akal manusia atau yang sesuai dengan pola pikiran Allah. Kita orang percaya harus pakai pola pikiran Allah. Iman kita tuh harus bangkit menghadapi apapun. Itu sebabnya kita perlu sekali gak meninggalkan ibadah, tetap ada dalam satu kelompok supaya kita bisa saling menguatkan dan kita terus dikuatkan. Nah, setelah mereka kehilangan itu semua, akibatnya mereka bersungut-sungut. Berkata, bersungut-sungutlah semua, enggak satu, semua orang Israel kepada Musa dan Harun atas perkataan 10 itu dan memperkatakan yang negatif, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Perkataan yang negatif. Udah bersungut-sungut dan berkata negatif, dan Tuhan marah. Dan kata Tuhan di ayat selanjutnya, bahwasanya seperti yang kamu katakan kepadaku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mereka makan omongannya sendiri. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran.
yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Di sini kita lihat bahwa mereka yang 20 tahun ke atas yang bersungut-sungut dan Tuhan marah. Sungutan mereka dan marah mereka, seandainya kami mati di tempat ini. Dan Tuhan menggenapi perkataan mereka. Itu sebabnya bangsa Israel diputar 40 tahun dihabisin. Semuanya yang bersungut itu mati dan tepat seperti yang diperkatakan, bangkainya berhantaran di padang gurun. Mati satu persatu dikuburkan di padang gurun. Karena apa? Karena tidak mempercaya Tuhan. Memilih, mendengar yang mayoritas melupakan hebatnya Tuhan. Dan lebih lagi akibatnya, janji dan sumpah yang sudah dipegang oleh Tuhan itu dibatalkan. Pastilah, kata Tuhan, di pasal 14 ayat 23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ini Tuhan gak cuma janji, Tuhan bersumpah. Tapi siapa yang menggagalkan? Orang-orang itu sendiri. Bangsa Israel sendiri yang menggagalkan sumpah dan janjinya Tuhan. Kita kalau tidak hati-hati, kita bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu setiap kali kita mendengar sesuatu, kita mesti saring. Aku mau mendengar yang ini. Aku nggak mau mendengar yang lain. Karena ada kekuatan dalam mendengar. Semesta ini tunduk atas apa yang didengar. Ketika Tuhan berkata, bukankah Kejadian berkata, bumi pada mulanya tidak ada bentuk, berbaur. Tetapi Tuhan berfirman, jadilah terang. Semesta mendengar dan tunduk, terang ada. Semesta ini diciptakan atas perkataan Allah dan tunduk atasnya. Cakrawala, laut daratan, tumbuhan, binatang udara laut, binatang darat. Semuanya atas perkataan Allah yang mereka dengar dan tunduk. Dijadikanlah bumi ini. Samuel, dia dengar perkataan Allah. Dan dia berkata, ini aku Tuhan, menjadi nabi terbesar sepanjang masa. Yesaya, ketika Allah berkata, siapa yang kusuruh? Utus aku Tuhan. Yesaya itu diutus dalam, kalau saudara baca Yesaya, diutus memperkatakan perkataan nubuat-nubuat yang luar biasa. Ruth, ketika dia mendengar perkataan Naomi dan nurut sekali, apa yang terjadi? Karena Naomi dipakai oleh Tuhan untuk memperkatakan, menuntun kehidupannya. Ruth akhirnya menjadi moyang, ada di dalam garis keturunannya Yesus. Maria dan Yusuf mendengar perkataan malaikat dan tunduk atasnya menjadi ayah ibu seorang Yesus. Dan mungkin kita berkata, aku mau. Tapi Tuhan kok kayaknya silent, gak ada suara, gak berkata apa-apa sama aku. Perkataan Allah itu adalah firman. Bukankah firman perkataan Allah? Ketika kita berkata Tuhan tidak ngomong apa-apa, Tuhan kok diam ya? Kayaknya gak peduli sama aku. Apakah kita mencari perkataan itu? Kalau ingin mendengar perkataan Allah, firman, Alkitab itu isinya perkataan Allah. Itu sebabnya kalau kita berdoa, kita akan berdoa untuk firman yang diperkatakan. Jadi di dalam ibadah, di dalam kita membaca firman, itu adalah perkataan-perkataan Allah yang perlu kita dengar. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dalam 2 Timotius dituliskan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan perkataan Allah kalau kita nggak cari perkataan Allah itu ya. Jadi hari ini kita harus belajar
menseleksi perkataan apa yang kita dengar. Jangan pernah percaya pada kebohongan-kebohongan yang dilontarkan oleh dunia. Pegang firman. Luangkan waktu untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan. Supaya Tuhan berkata-kata kepada setiap kita. Adalah penting meluangkan waktu untuk Tuhan. Karena di sana dia berkata-kata. Dan sebagai penutup saya beri satu kesaksian tentang bagaimana perkataan yang benar itu kalau kita dengar itu mengubah kehidupan kita. Kalau kita tahu Thomas Alva Edison pencipta lampu, kan? Bagaimana ketika dia belum bisa membaca, dia seorang anak yang istimewa dianggap. Karena masih zaman dahulu. Dianggap anak yang gak bisa diem, gak bisa menerima pelajaran, dianggap bodoh. Gurunya nulis sama ibunya, anakmu ini mentalnya kurang, kami sekolah tidak sanggup mengajar dia. Dibawa surat, mami aku dapat surat dari guru. Apa ini? Ibunya membaca yang didengar oleh Thomas Alva Edison adalah, oh surat ini berkata, anakmu adalah seorang jenius. Sekolah ini tidak mampu mengajar. Jadi kami harap kamu mengajar anakmu di rumah. Itu sebabnya ibunya homeschooling, ajar di rumah Thomas Alva Edison. Sampai Thomas Alva Edison melalui berbagai kegagalan. Dia sering gagal, dia nggak langsung sukses menciptakan segalanya. Begitu banyak hal yang gagal yang terjadi dalam hidupnya. Bikin lampu ini ribuan kali, saya lupa berapa ribuan kali dia gagal. Sampai listrik lampu, bohlam lampu ditemukan. Dia juga orang yang kalau kita telepon bilang, halo, itu Thomas Edison yang nemuin. Nah, yang seperti itu, dia terus berkarya tidak pernah nyerah. Karena ada seorang ibu yang memperkatakan, anakmu jenius. Tidak ada yang mampu mengajar dia, jadi tolong diajar sendiri. Sampai satu saat ketika ibunya sudah meninggal, dia buka kotak penyimpan benda berharga ibunya. Dia baca surat dari sekolah, kepala sekolah. Baru dia tahu, ternyata ini yang dikatakan oleh guruku. Dan dia bilang, saya langsung terjemahkan, ibu saya adalah dia yang menciptakan saya. Dia sangat benar, dia begitu yakin akan saya. Dan saya merasa saya punya seseorang di mana saya bisa untuk tujuan hidup saya. Seseorang di mana saya tidak ingin mengecewakannya. Dan Thomas Edison tumbuh seperti perkataan ibunya menjadi seorang yang jenius karena dia mendengar hal yang baik. Mari sore ini, malam ini kita sama-sama memilih mendengar yang baik yang pertama. Berkata yang positif saling menguatkan, bukan berarti kita tutup telinga terhadap keadaan dunia, tidak. Ketika kita mendengar kesulitan, kita mendengar keadaan dunia yang semakin turun, itu kita dengar untuk memperkuat kita semakin bersandar sama Tuhan. Membuat kita semakin berjaga-jaga, membuat kita siap menghadapi apapun, bukan membuat kita lemah dan nyerah. Amin. Dan Allah kita, Allah yang setia. Seperti lagu tadi katakan, tadi waktu dinyanyikan, oh Tuhan, Engkau memang Bapa yang setia, Engkau mulia. Mari kita mesti tenang jiwa kita bersama dengan Tuhan. Dan Dia itu melebihi dari segala harta, segalanya buat hidup kita.